Janganlah satu konsep yang rendah. Kalau berkat itu artinya hanya duit, hanya kesembuhan. Wah, ya itu berkat, saya akui itu berkat. Berkat-berkat yang jauh lebih tinggi dari itu ada banyak. Berkat-berkat rohani yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa diperoleh dengan itu badan sehat, ya kan? Oke, itu sarana conversion yang kedua. Yang ketiga, jadi yang kedua itu oleh Yesus Kristus, atau lewat Yesus Kristus itu Yesus membalikkan kita dari kesalahan-kesalahan atau dari dosa kita. Yang ketiga oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Ini jelas ada banyak ayat yang berbicara mengenai itu. Dan catat saja oleh Roh Kudus. Itu jelas pekerjaan Roh Kudus di dalam seseorang, misalnya meyakinkan orang itu, menempelak orang itu tentang dosanya, misalnya, bukan? Saudara nggak tahu ya ayat-ayat semacam itu di dalam Injil Yohanes misalnya. Orang yang tertempelak dosanya tentu akan berbalik. Lantas yang keempat, sarana keempat oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Barangkali dalam Mazmur 19 ayat 7. Mazmur 19 ayat 7. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Oh maaf, ini ayat ini Mazmur di dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan Alkitab bahasa Inggris itu nomor ayatnya beda satu ya. Jadi kalau ayat 7 itu maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia itu ayat 8. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lihat di sini. Ini bicara mengenai firman Tuhan, dikatakan menyegarkan jiwa, memberikan hikmat. Apa maksudnya? Firman Tuhan dapat membuat orang berbalik, berubah dari keadaannya yang tidak baik masuk ke dalam keadaan yang baik. Di dalam Mazmur 51 di sana ada petunjuk. Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Ini mengenai pertobatannya siapa? Raja Daud setelah dia jatuh dalam dosa bersinah dengan Batsyeba. Nah, lihat di sini. Ini satu bukti bahwa orang percaya pun itu perlu conversion ya. Perlu pembalikan. Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadanya. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, ini maksudnya pembalikan di sini. Di sini maksudnya conversion dalam ayat 14. Artinya dia berbalik dari keadaannya yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Dan dia minta Tuhan menolong dia, gitu ya. Lantas ayat 15. Nah, kalau dia sudah berbalik, apa yang terjadi? Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa itu juga maksudnya berbalik juga kepadamu. Jadi saudara lihat di sini, conversion. Conversion itu memulihkan kembali. Dalam ayat 14 itu memulihkan kembali siapa? Daud, ya, memulihkan kembali orang percaya. Daud bukan orang percaya. Ini dia minta dibangkitkan kembali kegirangan karena selamat yang daripadamu. Itu maksudnya sukacitanya yang dulu hilang karena perbuatannya yang salah itu sekarang dipulihkan kembali, dikembalikan. Dia pulih kembali hubungannya dengan Allah. Jadi conversion membuat seorang percaya yang mungkin sedang mundur rohani sebelum itu atau sedang jatuh dalam suatu dosa dapat pulih kembali. Tapi bukan itu saja, conversion juga menolong kita
kita yang percaya ini untuk memulihkan orang-orang lain dari keadaannya yang tidak benar. Ayat 15 itu bukan? Maka aku, nah maksudnya kalau aku sudah dipulihkan, maka aku akan mengajarkan jalanmu atau firmanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu, supaya mereka juga dapat dipulihkan. Lebih-lebih dengan adanya ayat ini, kita harus banyak mengintrospeksi diri. Barangkali ada beberapa aspek dalam hidup kita yang perlu dikonversionkan, yang perlu itu dibalikkan, supaya dengan demikian kita juga bisa menolong, membalikkan orang lain dari sesuatu aspek dalam hidupnya yang kurang benar. Tapi pada pokoknya di sini kita melihat bahwa conversion memberikan pemulihan, dipulihkan kembali. Nah, ini coba kita lanjutkan sedikit. Ada hubungan dengan ini. Itu sebetulnya mengenai akibat dari conversion atau hasil dari conversion. Jadi kalau seseorang mau berbalik atau dapat berbalik oleh pertolongan Allah, maka yang akan dia peroleh yang pertama yaitu dia akan mendapatkan, maksudnya conversion itu, pembalikan itu dalam hidup dia itu membawa berkat-berkat rohani. Ini yang baru kita bahas tadi, membawa berkat-berkat rohani, itu yang pertama. Berkat rohani itu misalnya yaitu dari keadaan tidak baik berubah menjadi keadaan yang baik. Itu kan berkat rohani, bukan? Dari keadaan mundur rohani sekarang menjadi maju rohani. Itu kan berkat yang sangat besar. Membawa berkat-berkat rohani. Yang kedua, conversion itu, pembalikan itu menjadikan kita serupa dengan anak kecil. Menjadikan kita seperti anak kecil. Bukan Markus, Matius saja. Kita lihat Matius 18 ayat 3. Mestinya kita menanyakan kenapa Yesus memberikan contoh begini. Dalam ayat 2, Matius 18 dalam ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, nah ini conversion, tidak berbalik gitu ya. Jika kamu tidak berbalik dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, pertobatan atau conversion menjadikan saudara seperti anak kecil. Jadi seperti anak kecil ini bukan dalam bahasa Inggris istilahnya child-like. Child itu anak kecil. Like menyerupai atau seperti anak kecil. Bukan, jangan salah paham, bukan child face loh ya. Kau child face. Bukan ini. Apa artinya child face? Child face itu artinya berwajah anak kecil, bermuka anak kecil. Kan ada baby face. Oh, orang itu baby face, artinya walaupun umurnya sudah tua masih seperti bayi rupanya itu ya. Bukan ini maksudnya, bukan child face, bukan berwajah anak kecil, tapi seperti anak kecil, menyerupai anak kecil. Jadi jangan lantas pakai baju monyet gitu. Tahu baju monyet? Baju dipakai anak-anak umur 2 tahun. Kan jadi jojon lantas. Maksudnya itu seperti anak kecil, bukan berwajah anak kecil lain. Seperti anak kecil maksudnya apa? Kenapa Yesus itu memakai contohnya? Seperti anak kecil itu. Jadinya kalau kamu bertobat, maksudnya anak kecil itu kan dapat dipercayai, ya kan? Anak kecil itu pada umumnya jujur. Mereka belum mempunyai pikiran macam-macam, tidak punya itu politik-politikan, main ular-ularan itu tidak punya, masih dalam pikirannya, masih polos, nah istilahnya polos ya kan.
Anak kecil itu kan polos. Ya, perkara nakal itu lain. Semua anak, kalau tidak nakal bukan anak. Itu lain. Tapi anak kecil itu polos biasanya. Maksudnya jujur, dapat dipercaya. Itu anak kecil kan. Lantas anak kecil itu tidak menonjolkan dirinya, tidak. Malah seperti dia tidak menyadari keberadaan dirinya. Lain sama orang dewasa. Orang dewasa, wah egonya sudah terlalu kuat. Coba lihat orang dewasa. Itu kalau baru berfoto, foto wisuda misalnya, sudah jadi fotonya rebutan lihat. Yang dilihat dulu tuh lah foto dia kan. Aku di mana ini? Ini aku. Kan mestinya lihat temennya dulu itu enggak. Aku dulu mana aku? Kalau orang kecil enggak lihat foto, oh itu Mami, itu Mami, itu Cici. Nah baru belakangan, Dasti mana Dasti? Agak malu-malu. Oh iya ini Dasti. Lain sama kita. Kita langsung, aku di mana ya? Itu egonya itu loh mulai nonjol. Ya. Coba nanti kalau sudah selesai foto, setelah jadi foto bersama, langsung dicari dulu siapa. Dan kemudian anak kecil itu kan rendah hati. Anak kecil itu nggak sombong sebetulnya. Tidak. Buktinya mereka mau mendengarkan kalau diberitahu. Mudah belajar apa saja. Itu anak kecil. Dan juga anak kecil mudah percaya. Makanya jangan sampai keliru ngajari anak kecil. Itu anak kecil mudah percaya. Ya seperti ini banyak orang-orang tua dulu ya salah mendidik anak. Karena anak itu tidak mau tidur misalnya malam, itu ditakut-takuti kan. Awas kamu tidur. Kalau udah tidur, orang gedorwo datang. Dicekal kalau gedorwo kok. Kapok. Nah, ditakut-takuti macam begitu itu anak kecil percaya bahwa akan ada genderuwo datang, karena itu mereka tidur. Ya, memang berhasil tidur, tapi dengan cara yang salah. Anak kecil karena mudah percaya. Jadi apa saja dan sampai besar di dalam pikirannya tertanam. Ada makhluk tinggi besar, hitam, berbulu, suka nyekel area-area cilik sing nggak mau turu. Nah itu genderuwo namanya. Sampai besar, terus perasaan itu menghantui dia. Karena dia mudah percaya. Nah mestinya anak kecil tidak mau tidur, ya, diberi penjelasan bahwa ini sudah jam 8 malam, kalau tidur terlalu malam ya, merusak kesehatan misalnya. Diberi penerangan yang betul karena anak kecil mudah percaya. Karena itu ya anak kecil mulai sedini mungkin harus diinjili. Anak-anak kami di sini mulai dari Dani, Diana, Dasti itu percaya Tuhan Yesus rata-rata mereka ya ada beda sedikit, rata-rata sekitar umur 3 tahunan. Soalnya begitu mereka bisa bicara dan mengerti pembicaraan kami menginjili mereka. Dan setiap malam sebelum tidur itu kami memberikan cerita pendek dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi bukan pakai Alkitab ini terlalu berat untuk anak kecil. Ini sebelum tidur dulu Dani, Diana, Dasti itu kan satu persatu itu. Mulai dari Dani dulu. Setelah Dani besar selesai Diana, kemudian Dasti. Itu sebelum tidur saya duduk dengan mereka di kamar di ranjangnya dan saya ada buku khusus cerita-cerita Alkitab untuk anak-anak. Dan saya ceritakan itu. Satu malam, satu bab ya. Pertama mengenai Adam misalnya. Oh, mulai dari penciptaan langit dan bumi. Besoknya mengenai Adam dan Hawa. Besoknya lagi mengenai anaknya Kain Habil. Terus sampai akhirnya Wahyu tamat itu. Dan tanpa dipaksa, tanpa didorong, mereka minta. Ya, itu dalam cerita Alkitab pada akhirnya ada juga mengenai penyalipan Yesus dan sebagainya. Kita coba jelaskan dengan sederhana. Rata-rata sekitar umur 3 tahun mereka sendiri minta untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi kalau firman diberitakan, Roh Kudus akan bekerja. Dan saya sudah buktikan dengan anak-anak saya. Nah ini anak kecil. Di samping itu anak kecil itu merupakan lahan tanah yang subur ya. Ibaratnya menabur benih di sana gampang tumbuh. Dan kedua anak itu ibaratnya kertas yang masih putih belum ditulisi. Dan sebelum ditulisi macam-macam oleh iblis, ya, lewat itu bacaan dunia atau nanti kalau sudah sekolah dari teman-teman di sekolah, teman-teman yang tidak karu-karuan, lebih baik sudah tulisi lebih dulu kertas-kertas putih di dalam pikiran dan hati anak kita dengan Injil. Bacakan cerita-cerita Alkitab secara urut. Ya memang capek, tetapi pahalanya sekarang
besar sekali. Itu ketiga anak kami sudah menerima Tuhan Yesus. Itu satu pahala, dan itu tidak sebanding pahala itu. Maksudnya terlalu besar dibandingkan dengan ya jerih payah yang saya sudah kerjakan untuk mereka. Ya, untuk ceritakan dari buka saya sampai belakang tidak selesai 1 tahun itu. Dengan tiap anak banyak, tiap malam. Ya kecuali 1-2 malam tidak bisa karena satu hal gitu ya. Tapi pada umumnya tiap malam terus. Nah, mereka sendiri senang gitu lama-lama. Mereka minta. Kalau mau tidur dan saya sedang terlalu capek, kadang-kadang saya terlalu capek, tidak mau cerita. Sebelum tidur mereka biasanya lah. Saya ingat itu dulu anak masih itu. Mereka lari pada saya, nyari saya di kamar tidur. Papi, ya. Papi, Diana mau tidur, belum diceritain Alkitab. Ya, sudah saya paksa bangun, ambil bukunya, ada bukunya besar. Ceritakan satu bab lagi ya. Sampai di mana? Ya mereka tahu urut. Baru tidur. Dan anak kecil itu apa lagi? Selain mudah percaya, rendah hati, pikirannya terbuka ya. Anak kecil itu selalu gampang, sangat terbuka kepada apa saja. Tidak berprasangka, kayaknya anak kecil. Tidak berprasangka. Lantas apa lagi kira-kira? Di sini saya mencatat beberapa sudah. Lantas anak kecil itu peka, sensitif kepada soal-soal rohani. Mereka peka sebetulnya. Mereka peka. Dan beginilah kalau orang sungguh bertobat, ada conversion di dalam dirinya, dia akan rendah hati, dia tidak berprasangka, egonya akan itu turun ya, dari tahtanya. Kemudian dia akan polos, tidak merancangkan perkara-perkara yang jahat dalam pikirannya, atau suka main politik-politikan. Tidak ada, polos itu. Seperti itu. Nah, ini yang saya ingin lihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen, lebih-lebih para hamba Tuhan. Lebih-lebih para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan sekarang, makanya sulit itu bekerja sama, sulit di dalam itu membangun suatu pelayanan. Makin banyak orang, makin banyak persoalan. Karena, yaitu saling tidak seperti anak kecil. Kita terlalu sombong untuk menjadi seperti seorang anak itu. Dan kita merasa terlalu hebat untuk berpikir dengan polos, untuk bersikap polos terhadap itu rekan-rekan. Dan kita terlalu besar ego untuk saling merendahkan diri. Dan kita terlalu tamak untuk saling memberi. Masing-masing mau saling mendapat untuk dirinya sendiri. Kita perlu sungguh itu bertobat, conversion dalam kehidupan orang Kristen. Ya, itu istilah yang kedua yang berhubungan dengan keselamatan. Yang pertama repentance, yang diterjemahkan menjadi pertobatan, dan yang kedua conversion, juga diterjemahkan sebagai pertobatan. Cuma ada beda. Kalau repentance itu mengenai masalah berubahnya sesuatu pikiran seseorang, tapi conversion tekanannya pada soal proses perubahan atau pembalikan. Ya. Istilah ketiga yang berkaitan dengan keselamatan adalah istilah yang sangat terkenal, faith. Dalam bahasa Inggris, faith kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata iman. Iman. Nah, kata iman atau faith ini ada 115 kali di dalam Perjanjian Baru ya. 115 kali ditulis di dalam Perjanjian Baru. 115 kali diterjemahkan sebagai iman, bukan imam, lain kalau imam, iman. Sedangkan 35 kali diterjemahkan sebagai percaya atau trust. Jadi 115 kali diterjemahkan sebagai faith atau iman,
35 kali diterjemahkan sebagai kata percaya. Jadi sebetulnya seluruhnya di dalam Perjanjian Baru ada 150 kali kata yang ditulis sebagai iman atau percaya. 150 kali. Ada banyak contoh ayat-ayat di sana. Misalnya kita tulis saja beberapa. Matius 9 ayat 22. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 16 ayat 21. Di mana ini? Ya, bukan 21. Tidak cocok. Ayat 31 maksud saya. Ayat 31 ini ayat yang sangat terkenal ya. Kisah Rasul 16 ayat 31 itu peristiwa ketika Paulus di dalam penjara di kota Filipi. Ada gempa bumi bukan? Paulus dan Silas itu. Ayat 31. Ayat 30 dulu itu kepala penjara mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, ayat 31 jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini jadi kadang-kadang diterjemahkan menjadi kata percaya, kadang-kadang kata iman. Baiklah, dan ada banyak ayat-ayat lain lagi yang kita bisa dengan mudah mencarinya sendiri di dalam Alkitab. Sekarang kita akan lihat apakah artinya iman. Apa artinya iman itu? Atau artinya percaya itu? Kalau mengikuti ide atau konsep modern, konsep masa kini mengenai iman, percaya atau iman itu tidak lain adalah percaya akan segala sesuatu yang diberitahukan kepada kita. Itu iman ya, menurut konsep atau ide modern. Kalau sudah bicara dengan orang-orang di luar, orang-orang di jalan, orang-orang di kantor, misalnya mereka bercerita mengenai, oh tadi pagi jam 8 itu ada kecelakaan sepeda dobrok kereta api. Percaya tidak? Oh percaya. Itu maksudnya yaitu iman. Menurut konsep modern yaitu percaya akan segala sesuatu yang diberitahukan kepada mereka. Tetapi iman menurut Alkitab, kita akan lihat itu apa artinya iman menurut Alkitab. Asal dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dalam Ibrani itu bukan arti dari iman. Bukan. Jangan salah paham. Itu banyak dikutip orang demikian. Tapi Ibrani itu bukan arti iman. Iman, coba dicatat. Iman artinya percaya akan kebenaran. Nah ini konsep Alkitab. Jadi bukan konsep modern, bukan konsep falsafah manusia. Tapi iman itu adalah percaya akan kebenaran. Jadi kepada apa yang benar kita percaya, itu iman.
Berarti iman itu bukan berarti percaya akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu belum tentu kebenaran. Mungkin segala sesuatu itu mengandung kebenaran, tetapi tidak berarti semuanya kebenaran. Nah, iman itu tidak begitu. Iman itu jadi hanya percaya kepada apa yang benar. Itu iman. Itu yang dimaksudkan dengan iman di dalam Alkitab, ya. Dengan perkataan lain, iman itu adalah percaya akan kesaksian dari firman Allah. Percaya akan kesaksian firman Allah. Contohnya di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 pasal 5 ayat 4 sampai 12. Siapa sudah ketemu? Debbie ketemu sudah, ya. Coba tolong dibacakan 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 11. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 11. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ayat 6. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, perhatikan di sini, terutama ayat-ayat 9, ayat 11 itu, ya, bahwa iman itu tidak lain percaya kepada kesaksian dari firman Allah. Jadi percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Itu iman. Percaya kepada kebenaran firman Allah. Nah, itu iman. Tidak percaya, bukan percaya hanya kepada apa saja, tidak. Jadi dilihat dari konsep Alkitab, konsep Kristiani, atau kita percaya kepada filsafat, itu bukan iman. Karena iman itu adalah percaya kepada kebenaran. Yang kita tahu kebenaran itu hanya dari firman Tuhan. Itulah iman. Jadi saudara harus itu membedakan. Selama ini pikiran kita, ya iman itu ya percaya kepada apa saja. Tidak. Iman itu dibatasi. Yang dimaksudkan dengan iman pada Alkitab adalah hanya percaya kepada kebenaran. Dan kebenaran yang dari firman Allah. Itulah iman. Di dalam kaitan iman dengan keselamatan. Nah, kita harus ingat konteks pembicaraan kita tentang iman di sini adalah tentang istilah yang berkaitan dengan keselamatan. Itu jangan lupa konteksnya. Baik, kita terus. Roma pasal 10 ayat 17 menyatakan ini juga. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kata lain, iman itu timbulnya oleh firman Kristus, oleh firman Tuhan. Maksudnya, firman Tuhan atau firman Allah atau Alkitab ini memberitahu kepada kita tentang Kristus dan tentang apa yang Kristus kerjakan bagi kita, bukan? Nah, itu kan kebenaran. Dalam kaitan dengan keselamatan, kebenaran bagian itulah yang paling penting. Nah, kita harus mempercayai itu. Mempercayai yang segala sesuatu yang Alkitab katakan atau tuliskan atau ajarkan mengenai Kristus dan pekerjaannya bagi kita di atas kayu salib. Itu iman, dan iman macam begitulah yang menyelamatkan. Kalau itu orang Kristen bilang, oh saya orang beriman. Kalau ditanya itu di gereja, siapa di antara saudara orang yang beriman? Wah, semua acung katakan orang yang beriman. Tapi kalau ditanya satu-satu, kelihatan sekali ada banyak yang tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Kalau ditanya,
Saudara bilang tadi ada iman, orang yang percaya. Dan apa yang saudara percaya? Oh, saya percaya Allah itu ada. Ya, saya percaya Allah itu ada. Kalau hanya percaya Allah itu ada, setan pun, katanya Yakobus, pernah baca ayat itu dalam Yakobus? Setan pun, iblis pun percaya dan gemetar. Ya, iblis pun percaya dan dia sangat percaya Allah itu ada karena dia melihat Allah. Dia tahu Allah ada. Tetapi dia gemetar karena dia tahu dia akan dihukum, bukan diselamatkan. Nah, imannya iblis lebih daripada kita mengenai Allah itu ada, tapi iman itu bukan iman yang menyelamatkan. Mengerti? Bukan imannya yang menyelamatkan saudara. Iman itu untuk menerima keselamatan, tetapi bukan iman saudara yang menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Apakah objek iman saudara? Itu yang menyelamatkan. Ini contohnya gampang. Misalnya kita mau menyeberang ke Pulau Madura ya. Itu dari pelabuhan Surabaya mau menyeberang ke pelabuhan Kamal di Madura. Itu kan lewat laut. Bukan? Nah, kita perlu alat untuk menyeberang, ya Banda, supaya sampai dengan selamat di Pulau Madura. Biasanya Devi naik apa untuk menyeberang ke Madura? Ferry ya. Itu satu kapal kecil, ferry. Kenapa you mau naik kapal itu? Pasti karena jauh dalam hati you, sadar atau tidak sadar, you yakin, you percaya kapal itu sanggup membawa you ke Madura. Nah, dari pihak you ada iman, ya kan? Dari pihak kapal itu ada kemampuan untuk membawa Debbie ke Pulau Madura. Dengan kata lain, imannya Debbie diletakkan pada objek yang betul, sehingga dia bisa sampai ke Madura dengan selamat. Tapi misalnya begini, bagaimana kalau begini? Saya misalnya, wah saya mau menyeberang Pulau Madura, saya punya iman besar, ya, saya akan menyeberang. Saya punya iman. Iman saya tidak saya ragukan lagi, 100%, 200% malahan, oke? Tapi iman saya tidak saya letakkan pada ferry yang bernama Putri Kuning, kapal yang bisa membawa saya ke. Saya beriman bahwa kulit kacang, ada kulit kacang di tepi laut waktu itu, terombang-ambing kena laut. Saya penuh dengan iman bahwa kulit kacang ini mampu membawa saya ke seberang ke Pulau Madura. Nah, saya mulai naik kulit kacang itu. Apa yang terjadi? Saya tenggelam, bukan mati, bukan? Apa yang salah? Saya sudah punya iman. 200% malah iman saya. Tidak ragu-ragu lagi. Iman sepenuhnya, lebih dari penuh. Kenapa masih tenggelam? Kenapa masih binasa? Apa yang salah? Pertama, saya salah paham. Yang dapat membawa saya ke seberang dengan selamat bukan iman saya. Itu pertama. Kedua, saya salah memilih objek iman saya. Walaupun saya mempunyai iman sepenuh-penuhnya, kalau objeknya keliru, kulit kacang, ya tidak bisa membawa saya ke seberang. Begitu juga di dalam keselamatan kita secara rohani. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1, seperti yang Debbie tadi membacakan, seperti yang dibaca oleh Debbie tadi, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bukan definisi dari iman. Ini bukan batasan atau arti atau maksud dari iman. Tapi ini hanya deskripsi dari iman. Bukan definisi iman. Kalau definisi iman itu tadi yang baru kita terangkan. Tapi Ibrani itu merupakan deskripsi dari iman. Maksudnya iman itu diuraikan. Kalau diuraikan iman itu bagaimana? Nah, demikianlah seperti dalam Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita uraikan lebih jauh, maka iman itu, ya, menurut Ibrani 11 ayat 1, itu lawan dari penglihatan, ya apa tidak? Iman itu lawan dari penglihatan. Maksudnya, iman itu karena kita tidak melihat, atau walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Seperti Thomas Didymus, dia bilang, sebelum saya melihat Yesus itu yang bangkit itu dan membubuhkan jari saya, menyucukkan jari saya ke lubang paku di tangannya dan di lambungnya, saya tidak akan percaya. Itu bukan iman.
Maksudnya kalau itu minta sampai melihat lantas percaya, ya itu bukan lagi iman, ya kan? Apa-apa yang sudah kita lihat, ya tidak memerlukan iman untuk menerima itu, ya apa tidak? Makanya disebut perlu iman karena tidak kita lihat, tetapi masih harus diterima. Nah, ini iman. Kalau sudah dilihat, ya semua orang bisa menerima. Sama seperti keselamatan ditawarkan di dalam Kristus, tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Di sana perlu iman dong. Kalau itu bisa dilihat, misalnya Kristus waktu menampakkan diri di awan-awan, di tangannya membawa apa? Satu piala ya, piala yang bertulisan keselamatan. Wah, saya kira semua orang, agama apa saja akan lari kepada dia untuk menerima itu. Karena melihat, karena tidak perlu iman untuk datang ke sana. Jadi iman adalah lawan dari penglihatan. Kalau sudah melihat tidak perlu iman. Makanya itu disuruh beriman karena belum kelihatan. Jadi sini kembali kepada definisi tadi, kalau dikaitkan, maka iman itu tidak lain, walaupun itu kita tidak melihat, tapi kita bisa yakin, bisa bersandar kepada ya apa yang diimani. Makanya apa yang diimani atau objek iman itu tidak boleh keliru. Kalau objek imannya keliru, sia-sialah seluruh iman saudara, walaupun saudara mempunyai 200% iman. Objeknya jangan sampai keliru. Oke? Nah, kalau diuraikan lebih lanjut, iman itu di dalam bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan dengan kata believe, ya, satunya dengan kata trust. Believe ini percaya dalam bahasa Indonesia-nya, tidak lain. Kalau trust ini mempercayai. Misalnya orang Inggris bilang I believe, saya percaya. I believe in Christ, saya percaya kepada Kristus. Tapi kalau saya mengatakan I trust him, saya mempercayai dia. Nah, mempercayai dengan percaya itu ada beda. Ya. Sama seperti ini. Saya mendengar. Saudara-saudara, saya sedang mengajar sekarang. Apakah saudara mendengar suara saya? Oh, kami mendengar. Tapi ada beda antara ini. Percaya sedang mengajar. Kami benar-benar mendengarkan. Bukan? Orang bisa mendengar, saya mengajar, tapi belum tentu mendengarkan. Antara mendengar dan mendengarkan ada beda besar. Mendengar ya sekedar dengar, belum tentu diserap. Tapi mendengarkan ya berarti diperhatikan. Yang sama dengan percaya dan mempercayai. Iman itu believe, percaya. Itu maksudnya hati setuju. Ya, dalam hati kita setuju, dalam hati kita menerima. Kita mengatakan ya. Dalam Roma itu 10, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, nah ini believe, ya, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, believe, dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu believe ya. Di dalam hati kita menerima, kita setuju, kita mengiyakan. Oke, ya. Tetapi trust, mempercayai, itu satu keyakinan, satu confidence. Itu seperti begini. Kalau saya mempercayai kamu, itu maksudnya seperti begini. Misalnya ini ya, apa ini? Tiang ya, tiang. Saya mempercayai tiang ini. Kalau saya mengatakan saya mempercayai tiang ini, berarti saya mau bersandar kepada tiang ini. Ya, kebetulan tiang ini bisa dipercayai. Sehingga saya bersandar tidak roboh, ya kan? Kalau tiangnya itu tidak kuat, saya bersandar, ya roboh semua. Tapi bukan soal roboh dan roboh, bukan itu yang kita bahas. Kita itu hanya membahas istilah mempercayai. Mempercayai, kalau saya mengatakan saya mempercayai tiang ini, berarti saya mau bersandar kepada tiang ini. Karena saya mempercayai bahwa tiang ini, karena saya percaya bahwa tiang ini mampu menahan berat badan saya sehingga saya tidak akan roboh. Karena itu saya mempercayai dia. Terang ini? Sama dengan ini.
Saya percaya bahwa Kristus benar-benar mati di atas kayu salib untuk memikul, menanggung segala hukuman dosa saya. Karena itu saya mempercayai Kristus untuk keselamatan saya. Jelas sekarang? Ya. Itu beda antara belief dan trust. Jadi iman bisa berarti belief, bisa berarti trust. Dengan trust, yaitu satu keyakinan, menyerahkan diri saudara, bersandar kepada sesuatu ya. Kalau saudara bilang saya mempercayai Kristus untuk keselamatan saya, berarti saudara menyerahkan seluruhnya kepada Kristus untuk mengurus apa? Keselamatan saya. Jadi kalau Kristus gagal, you tahu risikonya, you habis itu, ya kan? Dan di sini iman, kita percaya bahwa Kristus dapat, dan memang dia dapat, memang dia mampu, memang dia sanggup. Nah, kalau kita lanjutkan lebih jauh, yaitu tadi, jadi iman pada akhirnya itu berarti menyerahkan diri saudara, memberikan diri saudara, mempercayakan diri saudara kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Yaitu tadi bersandar kepada Yesus Kristus. Sebetulnya kita setiap hari membutuhkan iman. Jangankan untuk keselamatan yang begitu berharga dan begitu besar ya, dan begitu penting ya. Kita tidak membutuhkan iman. Sedangkan soal-soal kecil kita membutuhkan iman. Apalagi untuk keselamatan begitu besar, kita paling membutuhkan iman. Coba soal kecil dalam hidup sehari-hari kita membutuhkan iman. Apa saja itu? Misalnya ini, saudara sekarang sedang duduk di kelas ini, bukan? Coba Pak Yuli tolong di fokus, saya sedang duduk. Kelihatan? Sudah? Ya. Coba ini siswa-siswa yang sedang belajar Alkitab, coba di fokus. Sedang duduk kan enggak semuanya? Duduk di mana ya? Di kursi, kelihatan? Ya terus di fokus itu. Ya, terima kasih. Ini juga itu lihat sebelah sini, sebelah kiri juga sedang duduk, bukan? Kelihatan kursinya? Ya sudah, terima kasih Pak Yuri. Sekarang kembali kepada saya. Nah, sekarang saudara lihat, seperti saya tadi bilang, sebetulnya setiap hari untuk perkara apa saja kita membutuhkan iman. Termasuk kita sedang duduk sekarang ini. Sekarang saya mau tanya, mengapa saudara mau duduk di kursi? Ya, disadari atau tidak disadari, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, karena saudara percaya bahwa kursi itu mampu menahan berat tubuh saudara, sehingga saudara mau duduk di sana. Tanpa disadari, jauh di bawah apa? Subconscious. Di bawah sadar kita ada satu iman. Ada iman bahwa kursi ini mampu menahan apa? Berat badan saya. Dan saya membutuhkan sesuatu untuk duduk, karena itu saya duduk. Dengan kata lain, pada waktu saya duduk di kursi ini, saya duduk dengan iman. Masa kalau you tidak percaya kursi tidak dapat menahan itu berat badan you, masa you mau duduk gitu ya? You pasti tak mau. Kalau you tahu kursi ini sudah propos, wah tentu you ya menolak untuk duduk, bukan? Kenapa you mau duduk? Karena you ada iman. Jadi setiap perbuatan orang, setiap itu kelakuan kita dan setiap yang kita kerjakan sebetulnya membutuhkan iman. Apa saja, termasuk makanan yang kita makan. Mengapa saudara mau makan? Ya karena saudara punya kebutuhan, lapar, harus makan. Tapi kenapa saudara mau memakan itu? Karena saudara percaya makanan itu cukup bersih, cukup sehat, bukan racun, ya kan? Tidak akan mematikan saudara, itu soalnya saudara makan, bukan? Nah, perkara itu kenyataannya kursi itu ambruk atau makanan itu beracun, seperti orang makan mie-nya beracun atas mati, ya itu soal lain ya. Tetapi ini yang terjadi dengan keselamatan juga. Kalau kehidupan sehari-hari, perkara kecil-kecil begitu aja membutuhkan iman, disadari atau tidak disadari itu selalu dikerjakan dengan iman, bukan? Apalagi keselamatan yang begitu besar. Masa tidak membutuhkan iman? Siapa kita? Orang berdosa. Orang berdosa perlu apa? Perlu keselamatan. Nah, sekarang ada juru selamat yang ditawarkan kepada kita untuk bersandar kepada Dia supaya kita dapat diselamatkan. Butuh iman. Nah, ini satu segi lain dalam dunia penginjilan. Kenapa keselamatan itu diperoleh dengan iman?
diperoleh dengan iman. Karena memang hanya itu jalannya. Sama seperti yang kita lakukan mengenai banyak perkara-perkara kecil dalam hidup sehari-hari. Sebetulnya semuanya perlu dasar iman, perlu dasar iman. Tanpa iman kita tidak akan duduk, tanpa iman kita tidak akan makan, dan sebagainya. Nah, perkara kadang-kadang kita makan sesuatu atau minum sesuatu karena terlalu haus, walaupun kita tahu air itu mungkin kotor atau makanan itu mungkin kurang baik, karena terpaksa, ya itu soal lain. Soal lain. Teruskan. Jadi, iman itu adalah satu ini. Satu act itu tindakan. Satu tindakan personal, tindakan yang bersifat pribadi. Jadi maksudnya iman itu tidak boleh saudara bonceng orang lain. Seperti banyak kesaksian ya. Kapan saudara diselamatkan? Oh ya, karena ibu saya orang Kristen. Nah, itu namanya mau bonceng imannya ibunya. Nggak bisa. Iman itu personal act, satu tindakan secara pribadi, tindakan pribadi lepas pribadi, yang aktif, bukan yang pasif. Nah, saya bicara mengenai iman yang menyelamatkan, ya, iman yang hidup, iman yang sejati, iman yang betul-betul dapat membawa saudara ke surga itu. Nah, adalah satu tindakan pribadi yang aktif. Jadi lebih daripada hanya melulu satu sikap hati. Jadi iman lebih daripada hanya saya percaya, tetapi iman itu adalah saya mempercayai. Bukan? Seperti ini. Saya percaya kursi ini cukup kuat, tapi saya tidak mau duduk. Belum mau duduk. Ini artinya saya belum mempercayai. Belum mempercayai. Kalau saya mau duduk, nah, itu artinya benar-benar saya mempercayai iman. Kursi ini. Ini maksudnya iman. Banyak orang di gereja gitu. Kalau ditanya, siapa mau percaya kepada Tuhan Yesus? Semua angkat tangan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Di mulut. Saya percaya. Tapi apakah mereka mau mempercayai Kristus? Itu yang menyelamatkan. Bukan hanya satu kepercayaan di otak, percaya kepada Kristus, percaya bahwa Kristus itu mau menyelamatkan mereka, dapat menyelamatkan mereka, mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa mereka, tapi mereka sendiri tidak mau bertindak. Nah, personal act, iman itu personal act. Mereka sendiri tidak mau bertindak untuk mempercayai Kristus, untuk bersandar kepada Kristus. Iman macam begitu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mempercayai, yang bertindak. Ini saya kasih contoh. Saudara pernah dengar satu cerita yang sangat berkesan di hati saya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ahli pemain akrobat ya, atau akrobat. Dia itu menggelar satu pertunjukan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia merentangkan satu tali yang panjang sekali di atas air terjun Niagara. Di Amerika Serikat tuh ada air terjun. Pernah dengarkan air terjun Niagara? Itu sangat terkenal ya. Satu jeram yang lebar sekali, lebarnya ratusan meter, dan dalamnya ratusan meter. Sampai itu pemandangan yang hebat sekali itu ya. Itu di bawahnya itu sungai besar dengan batu-batu karang dan air itu, dan terjun air itu ke bawah besar sekali itu, ratusan meter terjun. Nah, di atas jeram itu direntang tali oleh tukang akrobat ini. Atas dia